Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pertemuan kelima dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Istanur Alita dari kelas Manajemen D dengan NIM 34021900906. Dalam pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang gambar 4.32 yaitu diagram arus data Sistem Informasi Keuangan. Di sini sudah terdapat gambar 4.2 tentang diagram arus data Sistem Informasi Keuangan. Sebelumnya, SIM di sini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal yang terdiri dari atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, umumnya SIM ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam hal produksi atau yang lainnya. Di sini kita mulai dari sub informasi akuntansi keuangan. Di sini terdapat dua sub input dari keuangan yang terdiri dari sub informasi akuntansi keuangan, sub informasi internal audit, dan sub informasi intelijen keuangan. Sedangkan yang outputnya sub informasi peramalan, sub informasi pengendalian, dan sub manajemen dana yang di bawah. Yang pertama kita akan menjelaskan sub input keuangan, sub dari sub informasi akuntansi keuangan. Nah, sub informasi akuntansi keuangan di sini melaporkan data laporan keuangan kepada bank. Kemudian bank selanjutnya melakukan atau memberikan transaksi bank kepada sub informasi akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya subsistem informasi keuangan di sini melaporkan keuangan juga kepada pemegang saham dan pemerintah karena itu suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Selanjutnya di sini subsistem informasi akuntansi keuangan menerima akun dari D1 akun yang kemudian diolah dan di sini terjadi transaksi baru dari sub informasi akuntansi keuangan. Kemudian di sini juga ada transaksi baru dari D20 dan terjadinya transaksi. Kemudian transaksi tersebut masuk atau membawa informasi atau data kepada sub informasi akuntansi keuangan. Selanjutnya sub input keuangan yang kedua ada sub audit intern atau internal audit yang di sini membantu informasi akuntansi, data dan informasi internal yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit intern. Di sini membawa atau menginformasikan data kepada audit, temuan audit, kemudian adanya temuan audit baru sehingga data audit temuan baru ini bisa diterima atau disimpan di dalam informasi internal audit tersebut. Kemudian selanjutnya ada sub informasi intelijen keuangan. Di sini mengeluarkan atau memberikan data kepada lingkungan perusahaan baru yang kemudian nanti diolah ada lingkungan baru tersebut. Selanjutnya sub ini menerima data dari lingkungan perusahaan lain yang sehingga dapat diterima data atau diperoleh data yang nantinya masuk ke dalam sub informasi intelijen keuangan ini. Nah, selanjutnya sub sistem input keuangan. Selanjutnya sub input keuangan yang terdiri dari informasi peramalan yang informasi peramalan di sini melakukan peramalan dalam jangka waktu panjang 5 sampai 10 tahun untuk sebagai perencanaan produksi, yang kemudian memberikan data atau informasi peramalan kepada pemakai. Kemudian pemakai di sini juga dapat data dari sub informasi dana. Selanjutnya sub informasi peramalan di sini mendapatkan data akun juga dan data transaksi yang kemudian transaksi tersebut masuk juga kepada sub informasi pengendalian. Nah, sub informasi pengendalian di sini menginformasikan tentang informasi pengendalian kepada pemakai. Selanjutnya temuan audit di sini bisa masuk ke dalam data sub informasi pengendalian yang kemudian nanti bisa diolah dan bisa diberikan kepada pemakai. Selanjutnya sub informasi manajemen dana di sini mendapat data dari akun yang masuk dan dari lingkungan perusahaan
Kemudian ada dari temuan audit, kita bisa masuk dan dapat diperoleh data yang bisa masuk manajemen dana. Kemudian ada transaksi juga. Nah, di sub informasi manajemen dana ini kita bisa mengolah dana semua dari temuan-temuan tersebut, bisa kita olah di sini. Sekian pemaparan materi mengenai sistem informasi manajemen keuangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.